Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 64. Beberapa hari tidak ada Ibu Iin membuat Tanisa bingung. Tidak bisa memasak, tidak bisa bersih-bersih. Rumah yang tadinya bersih penuh dengan debu. Tapi dengan penuh kesabaran, Dimas mengajari istrinya untuk bersih-bersih. Walaupun Tanisa menolak, tapi dia tetap mau mengerjakan sesuai arahan suaminya. Mereka benar-benar bagi tugas. Dan untuk urusan perut, Dimas yang masak, sembari mengajari istrinya. Masak itu nggak perlu ribet. Masak telur sambal, sayur bening sudah enak, ujar Dimas. Tanisa hanya melihat 2 menu yang dimasak suaminya. Tapi, di istana biasanya ada banyak menu, ujar Tanisa. Iya, istana yang masak koki. Dan di istana penghuninya banyak. Kalau kita hanya berdua, masak seperti ini saja sudah nikmat, jelas suaminya. Kamu bisa belajar dari internet, semua ada. Dimas menunjukkan ponselnya ke Tanisa, berisi video memasak. Masak itu tidak susah, yang susah kalau tidak ada kemauan, ujar suaminya. Dengan cermat Tanisa melihat video itu. Ternyata di setiap masakan hampir semuanya menggunakan bawang, ujarnya sembari melihat video itu. Lah iya, kecuali buat kue. Tidak mungkin menggunakan bawang, saut suaminya. Mereka makan malam bersama. Dimas memperhatikan istrinya yang banyak berubah dari sebelum menikah. Tanisa lebih banyak berdiam diri di rumah, dan pakaian yang dikenakannya tidak seseksi seperti dulu. Selesai makan, Dimas membawa istrinya ke kamar. Dia benar-benar merasa kecanduan akan tubuh istrinya. Tapi malam ini ada yang aneh. Tanisa tidak berniat melakukan hubungan badan. Dia memilih untuk tidur. Kamu kenapa? Tanya suaminya. Aku lagi malas, sahutnya. Dimas tidak mau memaksa. Akhirnya mereka tidur tanpa melakukan apapun seperti biasanya. Pagi harinya, Dimas kembali meminta ke Tanisa. Dan lagi-lagi istrinya menolak. Tentu hal itu membuat Dimas kecewa. Dia pergi kerja dengan buru-buru hanya meminum kopi. Kenapa dengannya? Gumamnya ketika berada di rumah sakit. Tami menepuk Dimas yang sedang bergumam sendiri. Pagi-pagi melamun, ujar Tami. Dimas berlalu, tapi dia berbalik mengejar Tami. Kamu seorang wanita, ujar Dimas dan Tami menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu menggelengkan kepala? Tanya Dimas. Bahasa kamu itu loh seorang wanita. Jadi selama ini kamu pikir aku waria, gerutu Tami. Dimas menghela nafasnya. Maaf, aku hanya ingin menanyakan ke kamu. Ini mengenai Tanisa, ujarnya. Tami mulai paham, dia menganggukkan kepalanya. Kamu tahu kalau aku sudah menikah, ujar Dimas. Iya, aku tahu, saut Tami. Dan kamu pasti mengerti kalau menikah pasti melakukan hubungan badan. Ucapan Dimas merasa sindiran untuknya. Kamu jangan berpikiran yang aneh. Dimas bingung menyampaikan ke Tami. Ayo buruan, sebentar lagi jam kerja mulai, ujar Tami. Jadi selama ini kami terus melakukan hubungan badan, ujar Dimas tanpa malu sedikit pun. Tapi berbeda dengan Tami, dia menelan salipannya ketika membayangkan dirinya terus berhubungan badan dengan Dr. Arif. Jadi tadi malam aku minta sama Tanisa, dia menolak. Dan tadi pagi juga, ujarnya. Lalu, yang mau kamu tanyakan ke aku apa? Tanya Tami. Apa mungkin perubahan sikap Tanisa karena ada pria lain? Tanyanya. Tami diam. Setidaknya dia kenal sosok Tanisa yang dulu. Di mana Tanisa pernah berhubungan badan dengan pria lain ketika masih menjadi istri Farid. Aku tidak tahu mengenai hal itu. Jika kita menuduh tanpa ada bukti malah dosa. Lebih baik kamu selidiki dulu. Dan mungkin Tanisa memang merasa jenuh, saut Tami. Jenuh apanya? Dimas sewot. Kami melakukan setiap malam dengan berbagai macam gaya. Tami langsung pergi. Dasar pria nggak ada puasnya, selalu ingin dan ingin. Gerutunya, yang masih selamat menghindari malam pertama. Syukur suamiku tidak seperti Dimas, bisa menahan semuanya, gumamnya. Dan Tami melihat Tiara yang terus tersenyum. Apa semua orang di sini pada gila? Gerutunya. Tiara menoleh dan menghampiri Tami. Ah, Mbak Tami, Tiara mencubit lengan temannya. Kamu kenapa? Belakangan ini senyum-senyum sendiri mirip orang gila, ujar Tami sewot. Setiap malam kami main, bisik Tiara, dan ketika temannya ingin melanjutkan ceritanya, Tami langsung pergi. Dia berusaha untuk tidak mendengar hal-hal seperti itu. Oma Zulfa datang ke rumah Dimas. Wanita sepuh itu rindu dengan cucunya yang sulung. Ketika Tanisa membuka pintu, Tanisa langsung memeluk Oma. Kamu kenapa? Tanya Oma. Enggak apa-apa Oma, sahutnya masih memeluk Oma. Apa pernikahan kamu baik-baik saja? Tanya Oma. Tanisa menganggukkan kepalanya. Lalu kenapa? Tanya Oma sembari membawa cucunya duduk. Oma tahu kalau aku suka dengan seks,
ujarnya tanpa malu sama sekali. Iya, lalu kenapa? Tanya Oma lagi. Entah kenapa, tiba-tiba gairahku hilang, ujarnya sedih. Aku bingung Oma, berutunya. Oma diam dan memikirkan sebab cucunya hilang rasa gairah. Biasanya wanita menopause akan hilang rasa gairah untuk berhubungan, gumam Oma. Apa kamu sudah menopause? Tanya Oma. Aduh Oma, aku tuh belum setua Oma. Ya terus apa dong? Tanya Oma sembari berpikir. Apa karena kamu pakai obat kuat, makanya nafsu kamu hilang begitu saja? Tanya Oma. Oma, tanpa obat kuat, aku sudah sangat kuat, sahutnya. Oma memikirkan sesuatu. Tunggu di sini, ujar Oma dan pergi keluar dari rumah. Tanisa bingung dengan omanya yang pergi tiba-tiba dan balik sekitar 30 menit kemudian. Pakai ini, Oma menyerahkan sesuatu ke cucunya. Aku nggak mau pakai obat kuat, sahutnya menolak. Ini bukan obat kuat, lalu apa? Tanyanya lagi. Sudah, pakai saja, ujar Oma lagi. Apa Oma menyuruhku menggunakan alat pengaman? Tanya Tanisa penasaran yang sama sekali belum membuka plastik yang ada di tangannya. Banyak ngomong, ayo buruan, teriak Oma. Tanisa membuka plastik itu dan menunjukkan ke Oma. Wanita sepuh itu menganggukkan kepalanya. Apa Oma yakin? Tanyanya lagi. Ya, kalau hanya dipandangi, kita tidak akan tahu, sahut Oma. Tanisa membawa bungkus itu ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia terlihat cemas. Ketika melihat ada garis 2, dia lemas. Oma menggedor pintu kamar mandi. Bagaimana hasilnya? Tanya Oma ketika cucunya telah keluar dari kamar mandi. Tanisa menunjukkan hasil tes pack yang ada di tangannya. Kamu hamil? Teriak Oma senang. Tapi tidak dengan Tanisa. Kamu kenapa? Tanya Oma bingung. Aku belum menginginkan anak ini, sahutnya. Apa kamu bilang? Tanya Oma marah. Di luar sana, banyak orang yang ingin punya anak. Dan kamu mengatakan tidak ingin ini semua, seru Oma marah. Aku tidak ingin hamil, karena aku tidak mencintai Dimas, sahutnya. Jadi, setiap hari yang kamu lakukan dengan Dimas apa? Teriak Oma. Tanisa tidak bisa menjawab. Kalau kamu hanya membutuhkan seks, kenapa tidak sewa gigolo agar kamu tidak terikat? Ujar Oma marah. Bawa semua pakaian kamu, kita Oma. Untuk apa? Tanya Tanisa bingung. Untuk mengawasi kamu agar tidak menggugurkan kandungan itu. Sahut Oma sembari menunjuk ke arah perut cucunya. Tapi Ibu Iin ingin aku tinggal di sini. Sekarang mana Iin? Tanya Oma. Ibu Iin sedang pulang kampung. Nah, karena tidak ada Iin, maka kamu ikut Oma. Setelah Iin balik, kamu dan Dimas balik ke sini lagi, ujar Oma. Dengan terpaksa, Tanisa mau menuruti kemauan Oma. Di dalam perjalanan, Oma mengirim pesan ke Dimas. Oma, katanya mau pulang, tapi kenapa malah ke kota? Tanya Tanisa bingung. Kamu akan tahu nanti, sahut Oma sembari menyetir mobil. Tanisa baru tahu jika Oma membawanya ke rumah sakit. Oma mendaftarkan Tanisa ke spesialis kandungan. Tidak berapa lama Dimas datang dengan seragam perawat. Ada apa Oma? Siapa yang sakit? Tanyanya cemas ketika melihat ada istrinya di situ. Kamu sibuk? Tanya Oma. Tidak, sahut Dimas. Kalau begitu, ikut Oma. Dimas mengikuti Oma. Di dalam pikirannya, kedatangan Oma dan istrinya ke rumah sakit ada hubungannya dengan rasa gairah istrinya yang menurun. Tapi dia bingung karena mereka masuk ke dalam poli kandungan. Oma menunjukkan hasil tes pack ke meja. Dari situ Dimas bisa menduga kalau istrinya hamil. Dan ketika dokter memeriksa dan mengatakan kalau Tanisa positif hamil, membuat Dimas senang. Dia mengecup dahi istrinya, tanda rasa bahagianya. Berbeda dengan Tanisa yang hanya diam, tidak ada ekspresi kebahagiaan. Selesai melakukan pemeriksaan, mereka menunggu vitamin di lobi. Dimas, nanti kamu pulang langsung ke istana, ujar Oma. Tapi kenapa? Tanya Dimas bingung. Karena Tanisa sedang hamil, jadi biarkan dia di istana, agar ada yang merawatnya ketika kamu kerja. Tapi jika ibu kamu sudah pulang, kalian bisa kembali ke rumah kalian, jelas Oma. Baik Oma, demi anak dan istriku aku tidak masalah. Walaupun kerja lebih jauh, tetap aku tempuh, sahut Dimas senang sembari terus mengecup dahi istrinya. Setelah mendapatkan vitamin, Oma dan Tanisa pulang. Di dalam perjalanan, Oma memarahi cucunya. Kenapa sikap kamu sangat dingin? Tanya Oma marah. Ya karena aku tidak ingin anak ini. Tanisa, bentak Oma sembari menyetir. Jangan kamu katakan ke Dimas kalau kamu tidak ingin anak ini. Seru Oma marah. Kamu tidak lihat betapa bahagianya Dimas ketika mendengar kamu hamil. Jika kamu mengatakan hal seperti tadi, pasti hatinya terluka. Tanisa mendengarkan semua ucapan Oma, tapi dia memilih untuk tidak membantah. Kamu tidak mencintainya, dan juga tidak ingin anak ini. Pasti dia sangat kecewa. Jadi Oma harap jangan mengatakan hal itu. Terima janin itu, karena itu titipan. Beruntung kan diberi kepercayaan untuk memiliki anak, ujar Oma menasehati cucunya. Dimas sangat senang.
Di kantin dia mengatakan ke temannya kalau istrinya sedang mengandung anaknya. Wah, tokcer juga punyamu, puji Aldo. Dimas tertawa senang. Jadi yang kamu katakan tadi pagi penyebabnya bukan lain karena Tanisa sedang hamil, ujar Tami. Yang tadi apa? Tanya Aldo dan Tiara penasaran. Kalian masih kecil, sahut Dimas dan menoleh ke Tami. Kamu benar, aku berpikiran jelek awalnya dan ternyata aku salah. Istriku mengandung dan aku akan segera menjadi bapak, ujar Dimas senang. Dan kalian kapan menyusul? Tanya Aldo keceplosan. Kalau aku belum tahu, lagi dalam proses, sahut Tiara. Dan semua menatap ke Tami. Kenapa kalian menatapku? Tanya Tami bingung. Ya karena kamu yang belum menikah di sini, sahut Dimas. Bukan dia, tapi aku yang belum menikah di sini. Timpal Aldo dan semua kembali menatap Tami. Bersambung.